Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jah indallah, innal musiina qad ja'u li dhanbi yastaghfiruna Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan takunu lisani fasiha wa qiraati wadiha wa kalami masmu'a wa mafhuma wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Ikhwani, sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian yang tertuang di dalam kitab Setitik Cahaya Terang, masih di pembahasan tentang indah dan nikmatnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kemarin di pertemuan yang lalu kita membahas tentang kekhilafan atau dosa yang berhubungan antar sama manusia. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk bertaubat kepadanya. Bagi siapapun, bagi seorang hamba yang telah melakukan perbuatan khilaf, perbuatan dosa atau kemaksiatan, maka wajib hukumnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah bitaubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya, taubat yang tulus benar-benar mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lazimnya suatu perintah, maka wajib dilaksanakan bagi orang-orang yang telah melakukan perbuatan khilaf atau dosa. Kemudian apa di balik perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah persiapkan? Segala macam perintah, baik yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala atau melalui nabinya yang mulia Nabi Muhammad SAW, dari apa yang diperintahkan, maka di balik perintah itu pasti Allah siapkan kebaikan-kebaikan bagi para hamba-hambanya, termasuk taubat ini. Bagi hamba-hamba yang mau bertaubat, maka Allah persiapkan berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan dan kemuliaan-kemuliaan bagi hamba-hamba yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kepada Allah kalian semuanya, hai orang-orang yang beriman, maka kamu akan menjadi orang-orang yang bahagia. Agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung atau agar kamu menjadi orang-orang yang berbahagia. Maka keutamaan bagi orang bertobat yang pertama adalah akan mendapatkan kebahagiaan. Mengapa demikian ikhwani, sahabat dakwah yang dirahmati Allah? Panggilan bertobat Allah serukan bagi orang-orang yang beriman. Maka tentu patokannya yang pertama adalah iman. Kalau orang yang hatinya punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila dia melakukan perbuatan khilaf atau perbuatan dosa atau perbuatan kemungkaran, pasti di hatinya tidak akan mendapatkan ketenangan. Pasti di hatinya akan merasakan kegelisahan, kekhawatiran. Ini bagi orang-orang yang beriman. Lain halnya bagi orang-orang yang tidak beriman, ya, maka tidak bisa dibahas di sini. Ini pembahasan atau panggilan dari Allah bagi orang-orang yang di hatinya ada iman. Kalau yang orang-orang yang di hatinya ada iman melakukan perbuatan dosa atau khilafan, pasti dalam hatinya tidak akan merasakan ketenangan. Nah, untuk kembali mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan, maka Allah menyeru orang-orang yang beriman untuk bertaubat kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar engkau kembali mendapatkan kebahagiaan itu. Karena kebahagiaan itu bagi orang-orang beriman terletak pada ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama.
di antara kemuliaan dan keutamaan bagi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keutamaan bagi hamba yang bertaubat adalah Allah Subhanahu wa taala sangat gembira, sangat senang gitu lihat hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya. Digambarkan oleh Rasulullah, kecintaan Allah atau kesenangan atau kegembiraan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hamba-hambanya bertaubat itu diibaratkan dalam satu riwayat ada seorang dalam perjalanan dengan membawa unta dan semua isinya itu semua perlengkapannya. Kemudian dalam perjalanan orang ini kelelahan berteduh di bawah pohon, kemudian tertidur. Nah, ketika dia bangun, dia mendapati untanya itu hilang. Unta itu kemudian dia mencari unta itu gitu. Mencari ke sana ke sini karena unta yang dijadikan kendaraan dalam perjalanan karena hilang, dan semua barang yang dibawa juga ikut raib hilang itu. Mencari dengan susah payah, tidak ketemu sampai dia kelelahan, kembali dia tertidur karena kelelahan. Nah, ketika dia terbangun dari tidurnya itu, ternyata dia mendapati untanya itu ada di sampingnya dalam keadaan semua barang-barangnya masih utuh. Nah, karena saking gembiranya orang sampai berkata, "Ya Allah, terima kasih ya Allah, Tuhanku, ya Engkau adalah hamba-Ku dan aku adalah Tuhan." Sampai katanya tertukar. Allah dianggap sebagai hambanya dan dia sebagai Tuhan. Subhanallah. Ini gambaran kegembiraan Allah Subhanahu wa taala yang mendapati hambanya bertaubat kepadanya. Karena apa? Allah mengibaratkan orang yang berbuat maksiat itu diibaratkan oleh Allah terlepas dari kendalinya Allah Subhanahu wa taala, lepas dari naungan Allah Subhanahu wa taala, lepas dari hambanya Allah sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia kembali mendatangi Allah dengan taubat yang semurni-murninya, maka Allah sangat gembira seperti yang digembirakan orang tadi yang mendapati barang dan untanya yang kembali kepadanya. Ini diantara keutamaan orang yang bertaubat adalah Allah sangat gembira dan sangat senang mendapati hamba-hambanya yang bertaubat. Kemudian diantara keutamaan yang ketiga adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Sebagaimana firman Allah, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah juga mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Gambaran orang yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan menyertai kehidupannya. Orang yang sudah dalam naungan cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan maka pandangannya adalah pandanganku kata Allah. Lisannya adalah lisanku kata Allah. Maka tentu kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, maka Allah akan menjaganya. Ini kalau taubatannya, taubat sesungguhnya. Kemudian keutamaan yang keempat adalah orang yang berbuat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala diibaratkan orang yang berada dalam kegelapan, dia keluar menuju pada cahaya. Karena orang yang berbuat dosa atau maksiat ini diibaratkan orang yang hidup dalam suasana kegelapan, dalam suasana yang tidak menentu arah, karena dia tidak tahu arah dalam kegelapan. Nah, ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia keluar dari kegelapan itu dan mendapatkan cahaya, mendapatkan terang benderang, dan mendapatkan arah tujuan. Ini diantaranya kemuliaan-kemuliaan bertaubat, dan masih banyak lagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan keutamaan dan kemuliaan bagi hamba-hamba Allah yang mau bertaubat kepadanya. Maka kita sebagai manusia yang memang kita menyadari kita lemah, kita dhaif, kita jahil atau kita bodoh, dan juga kita sangat rentan atau berpotensi bisa atau banyak melakukan perbuatan maksiat atau dosa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha luas rahmat dan ampunannya menyiapkan ampunan bagi hamba-hambanya berdosa. Maka sebesar apapun dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertaubat kepadanya. Dan mudah-mudahan dengan pertaubatan kita, Allah siapkan
kemuliaan-kemuliaan yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang mau bertaubat kepadanya. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah anugerahkan kepada kita bisa bertaubat dengan taubatan nasuha, dan Allah menjaga kita, menjaga jalan hidup kita, menjaga ibadah kita, menjaga ketaatan kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan anugerah husnul khatimah wa min ahlil jannah biidznillah wa biridhaillah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.